Puji Tuhan, selamat pagi. Kita jumpa lagi di pagi hari ini dalam pimpinan Tuhan, dalam pertolongan Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita kembali boleh bangun pagi hari ini dengan segala kebaikan Tuhan. Pagi hari ini kita mau menerima firman Tuhan, kita mau mengisi kehidupan kita dengan kebenaran firman Tuhan sebelum kita menjalankan aktivitas kita. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk kita berdoa. Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu pagi hari ini. Kami bersyukur atas kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh bangun pagi hari ini bukan karena kekuatan kami, tapi kami menyadari semata-mata semua karena kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami mau mengisi kehidupan kami dengan firman Tuhan. Di saat firman Tuhan kami dengar, Roh Kudus menjamah kami, Roh Kudus menolong kami, sehingga firman Tuhan itu mengubah kehidupan kami menjadi kehidupan semakin baik di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita buka Alkitab kita dan kita temukan dalam Roma 6 ayat 23. Roma pasal yang ke-6 ayat 23 berkata demikian. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sekali lagi saya akan bacakan. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab adalah firman Tuhan, Alkitab adalah kebenaran Allah, dan Alkitab adalah isi hati Allah. Alkitab menceritakan keadaan manusia, dosa manusia. Namun Alkitab juga menceritakan rancangan Allah kepada manusia. Allah tetap ingat akan manusia. Sebab manusia dari awalnya adalah buatan tangan Allah sendiri, dijadikan menurut gambar dan rupa Allah. Allah sangat mengerti bahwa manusia sudah jatuh dalam dosa, dimulai dari manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Sebab itu manusia mewarisi dosa. Mewarisi dosa dari nenek moyang. Ketika manusia berdosa, Roma pasal 3 ayat 23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Karena semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Ketika manusia berdosa di hadapan Allah, manusia terpisah dari Allah. Dosa adalah pelanggaran, dosa adalah pemberontakan kepada Allah. Dan dosa itulah yang membuat manusia jauh dari Allah. Namun Allah mengasihi manusia. Dan Allah memberi kasih karunia kepada manusia. Allah memberi pengampunan kepada manusia dalam Kristus Yesus, dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus telah datang ke dalam dunia. Dia lahir, dia mati, dia bangkit dari antara orang mati, dan menjanjikan masa depan kepada manusia yang percaya.
memberikan masa depan kepada manusia yang percaya atau kepada kita yang percaya. Dalam kitab Injil Yohanes 1 ayat 16 berkata, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Kita perhatikan di sini, dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Kalau dalam bahasa lain menyebut dari kelimpahannya, dari kelimpahan kealahannya. Kelimpahan kealahan dalam Kristus Yesus sebagai Allah. Kita telah menerima kebaikan demi kebaikan. Luar biasa saudara sekalian. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur kepada Allah. Karena kasih karunia Allah, kita menerima pengampunan. Manusia menerima pengampunan. Kita menerima kasih karunia Allah. Kita menerima segala kebaikan Allah. Kita bukan hanya menerima pengampunan. Kita bukan hanya menerima kebaikan. Selama kita berada dalam dunia ini. Tetapi kita menerima kehidupan yang kekal. Itu adalah janji firman Tuhan. Itu adalah janji firman Tuhan ketika seseorang atau kita hidup dalam kasih karunia. Kita ada dalam kasih karunia. Saudara, karena kita sudah menerima kasih karunia, kita ada dalam kasih karunia Allah. Karena itu kita yang percaya, kita patut bertumbuh dalam kasih karunia. Karena kita ada, kita hidup, semua karena kasih karunia Allah. Kita tidak hidup dalam dosa, bergumul terus di dalam dosa, dalam kesalahan. Karena sangat jelas firman Allah berkata, upah dosa ialah maut. Atau hidup di dalam maut yang sangat mengerikan. Kita tidak mau seperti ini. Dengan jelas kita tidak mau seperti ini. Pasti kita akan atau kita menginginkan satu kehidupan, satu masa depan yang sangat berarti seperti firman Tuhan katakan. Dalam 2 Petrus 3 ayat 18, di situ firman Tuhan berkata, 2 Petrus 3 ayat 18, ajakan firman Tuhan berkata, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Allah, Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Ketika kita percaya, kita beriman, kita ada dalam kasih karunia. Firman Tuhan mengajar kepada kita, memotivasi kepada kita bahwa kita yang percaya, kita yang ada dalam kasih karunia Tuhan, kita patut bertumbuh di dalam kasih karunia, bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah. Sebab Kristus Yesus adalah kemuliaan bagi kita. Puji Tuhan. Kristus Yesus adalah kemuliaan bagi kita sekarang
dan selama-lamanya. Tidak ada kemuliaan yang lain. Keindahan yang ada dalam dunia ini bukan suatu kemuliaan bagi kita. Segala sesuatu yang ada dalam dunia bukan kemuliaan bagi kita. Tapi dengan jelas firman Tuhan berkata, Yesus Kristus adalah kemuliaan bagi kita. Sekarang dan selama-lamanya. Baginya kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini saudara mendengar firman Tuhan. Mengisi kehidupan dengan firman Tuhan. Mengisi kehidupan dengan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan semakin mengubah kehidupan kita. Mengizinkan firman Tuhan mengubah kehidupan kita. Agar kehidupan kita semakin memahami bahwa sesungguhnya Allah sangat mengasihi kita. Dan semakin kita bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Allah. Saudara, kalau firman Allah ungkapkan pagi ini, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah hidup yang kekal. Menunjukkan ungkapan itu, saudara sekalian, kita bisa simak bersama-sama. Menunjukkan bahwa sesungguhnya Allah sangat mengasihi saudara dan saya. Allah sangat mengasihi kita. Allah menginginkan kita tidak hidup dalam dosa. Kalau kehidupan kita sudah jauh dari Tuhan, kehidupan kita sudah berdosa, sudah jauh dari Allah. Firman Allah berkata, ingat bahwa upah dosa ialah maut. Dosa tidak bisa memberikan masa depan. Apabila kita hidup dan bergumul terus dalam dosa, tidak bertobat dan tidak kembali kepada Allah. Alkitab berkata, firman Allah berkata, upah dosa ialah maut. Tetapi seseorang itu hidup dalam kasih karunia Tuhan. Bagaimana orang hidup dalam kasih karunia Tuhan? Apa upahnya? Hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, sesuatu yang luar biasa pagi hari ini. Biar firman Tuhan menjamah kita, semakin mengubah kita, firman Tuhan memberkati kehidupan kita. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian, kita berdoa. Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pagi hari ini. Kami tinggikan Engkau, kami muliakan Engkau. Pagi hari ini kami sudah dengar firman Tuhan. Dimanapun mereka yang mendengar firman Tuhan pagi hari ini, Tuhan tolong menjamah mereka. Kekuatan firman Tuhan memulihkan mereka. Kekuatan firman mengubah mereka, Tuhan. Mereka yang mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan tolong agar kami semakin memahami bahwa sesungguhnya Engkau sangat mengasihi kami. Engkau sangat mencintai kami. Kalau pagi hari ini firman Tuhan disampaikan kepada kami, didengar oleh telinga kami belajar menaruh firman Tuhan di dalam hati sanubari kami. Biar firman Tuhan mengubah kehidupan kami. Hamba berdoa pagi hari ini, saat umat-Mu mendengar firman Tuhan pagi hari ini, Tuhan, firman Tuhan penuh dengan kuasa, memulihkan mereka, menyembuhkan mereka. Yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang dalam kelemahan, dalam nama Yesus Tuhan jamah mereka. Tuhan pulihkan mereka, berikan semangat, berikan kekuatan dalam kehidupan mereka, Tuhan. Kuasa Roh Kudus-Mu menolong mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa firman menjamah mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di mana umat pun berada pagi hari, di saat mereka Tuhan mendengar firman Tuhan, dalam nama Yesus, Engkau adalah pertolongan dalam kehidupan kami. Engkau adalah kekuatan kami, Tuhan. Engkau adalah pemulihan kami. Biar firman Tuhan yang kami dengar pagi hari ini semakin bekerja dalam kehidupan kami, semakin mengubah kehidupan kami. Kami menjadi umat yang semakin mengasihi Engkau. Kami semakin berkenan kepadamu. Terima kasih pada pagi hari ini kami bersyukur kepadamu. Kami bersyukur atas kasih karunia Tuhan. Kami bersyukur atas firman Tuhan yang kami dengar pagi hari ini. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Amin.